Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman kaum muslimin wal muslimat jamaah ta'lim rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita. Kita kembali berkumpul di majelis ilmu, majelis hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah infakkan keberkahannya kepada kita melalui majelis ilmu ini. Allah jadikan majelis ini wasilah dalam rangka membukakan pintu-pintu khairan, pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Khairan fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan akhirat. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan Kitabul Jami dalam kumpulan hadis Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-6 ya. Kemarin terakhir tentang adab majlis, la yuqimur rajulu rajulan min majlis. Tidak boleh seorang itu menempati tempat duduk orang lain atau mengusir, ya, la yuqimur rajulu rajulan min majlisihi hatta yajlisa fihi. Tetapi dianjurkan untuk tawassahu wa tafassahu, dianjurkan untuk saling memperluas, saling memberi tempat. Nah, di malam hari ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis tentang adab makan. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Sekali lagi, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Boleh kita baca sama-sama ya. Saya baca terlebih dahulu kemudian diikuti. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu
hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, putranya Abbas. Abbas adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas. Banyak sekali putra-putra sahabat yang dinamai dengan Abdullah. Umar bin Khattab punya anak, salah satunya dinamai Abdullah. Abdullah bin Umar. Amr bin As punya anak dinamai juga Abdullah. Abdullah bin Amr bin As. Ada juga Abdullah bin Mas'ud yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Itu namanya. Dan kebetulan Abdullah yang ini ya, yang disebutkan tadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Ini kebetulan ya, Abdullah ini termasuk periwayat hadis yang cukup banyak, tapi masih di bawah Abu Hurairah. Abu Hurairah paling banyak, kemudian Aisyah, ya, kemudian Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud juga itu termasuk periwayat hadis yang banyak. Juga boleh dibilang mereka adalah para ya, ulama. Ibnu Abbas kan ahli tafsir. Ibnu Abbas fasir yang sudah diakui ya, kepakaran tafsirnya itu sejak masih kecil, karena memang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini di dalam agama dan ajari takwil, ya, ajari tafsir, hingga dia digelari dengan turjuman Al-Quran. Baik, ini Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yaitu kepada Ibnu Abbas dan ayahnya Abbas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza, apabila akala makan ahadukum, salah seorang di antara kalian, ahadun seseorang, kalian, ahadukum salah seorang dari kalian, ta'aman, makanan, apabila seseorang dari kalian memakan makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengusap tangannya. Fala yamsah yadahu, janganlah dia mengusap tangannya, melap tangannya, hatta yal'aqaha, sehingga dia menjilatinya, atau yul'iqaha, atau ya, dijilati, ya, menjilati sendiri atau dijilati. Ya. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu tuntunan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan tuntunan, apabila salah seorang dari kalian makan, maka jangan mengelap dulu tangannya sehingga dia menjilati tangannya. Sekilas ya, hadis ini seperti mengajarkan jorok gitu ya. Ya, ini kayak jorok gitu ya. Mungkin kalau ngejilatinnya lagi makan barangkali ya jorok ya. Tapi ini setelah makan. Nanti kita akan bahas, akan kita kaji apa sebetulnya rahasianya.
Ya, rahasia karena tentu setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya tidak lepas dari hikmah dan mengandung rahasia dari apa yang disyariatkan. Jadi ini salah satu adab ketika makan. Adab ketika makan itu ya menggunakan tangan ya, yang yang lebih afdol itu 3 jari yang lebih afdol. Tapi kan di Arab makannya kurma ya 3 jari bisa diambil ya kan. Kita makan nasi kira-kira 3 jari bisa nggak? Bisa. Lama bisa. Kecuali kalau nasinya pulen gitu ya. Nasi yang pulen itu gampang. Ya. Tapi kalau nasinya kayak nasi goreng gitu ya, perak gitu lah, susah ini. Lepas lagi. Ya. Itu afdolnya, gitu kan? Makan dengan 3 jari. Nah, adab yang lainnya dalam hadis ini itu yaitu disunahkannya untuk menjilati bekas makannya yang akohah. Tapi ini kohan atau dijilatkan, ya. Mungkin suami istri ya sama istrinya, atau anak orang tua, ya. Atau mungkin ya dijilatin kucing gitu ya, itu juga mungkin. Ya. Nah, apa sesungguhnya rahasia dibalik dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya sebelum dicuci itu, sebelum dibasuh, sebelum dilap, ya itu dijilati dulu. Ya, di dalam keterangan para ulama, salah satu rahasianya, salah satu hikmahnya itu adalah ya, kata seseorang ulama itu disebutkan karena kita tidak tahu makanan yang berkahnya itu ada di mana. Jangan-jangan yang menempel di tangan kita itu ya, di sana keberkahan. Di dalam rangka sekali lagi ya menjaga keberkahan, ya, keberkahan makanan. Dan apa yang kita makan jangan-jangan yang berkahnya itu yang nempel di tangan kita yang masih nempel tadi dijilati. Kemudian juga yang berikutnya adalah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Islam ya, itu memperhatikan ya, dari perbuatan takbir, perbuatan membazirkan makanan, jangankan sisa, ya, menyisakan makanan. Ini yang nempel di jari saja, itu sampai jangan terbuang, ya, jangan mubazir. Nah, kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan ketawaduan, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu yang patut diperhatikan di dalam makan dengan takbir ini tentu untuk kesehatan dan kebersihan ya, perhatikan cukupnya ya, perhatikan ya, makan pakai tangan tapi cukup panjang-panjang, apalagi ada kotoran yang nempel, itu kan nggak sehat ya. Ya, sarang penyakit. Nah, tentunya ya diperhatikan kebersihan.
Islam juga memperhatikan kebersihan anggota badan ini, termasuk menggunting kuku itu kan termasuk salah satu dari sunanul fitrah, sunnah fitrah, ya. Apalagi di hari Jumat dianjurkan untuk ya mencukur kumis, mencabut biak, ya, kemudian juga gunting kuku. Nah, ini patut diperhatikan hal-hal yang seperti ini, sehingga tidak terkesan ya mengamalkan sunnah Nabi ya, tapi mengabaikan sunnah yang lain. Pengen makan dengan tangan, sunnah Nabi dimakan pakai tangan, tapi mengabaikan sunnah yang lainnya, kukunya panjang-panjang, sehingga itu membuat apa ya, orang yang melihat itu menjadi waduh, ini kok jorok Islam teh gitu ya, seperti itu. Padahal tadi sekali lagi ya, menjaga kebersihan anggota tubuh termasuk ya ini kuku itu termasuk sunnahul fitrah. Jadi pastikan ketika makan dengan tangan, pastikan ya, kebersihan kuku ya dipastikan seperti itu. Nah, Islam juga tentu sangat menjaga kesehatan. Apalagi kata Nabi, penyakit itu sumbernya dari makanan. Ya, betul ya Pak Dokter ya. Sumber penyakit dari ini, ya perut. Ya, sumber penyakit semuanya dari sana. Dan dari perut dari mana? Ya, makanan. Ya, gitu. Ya, jadi itu patut diperhatikan. Nah, kemudian yang perlu juga kita jadikan sebuah catatan ya ini ya, di hadis ini sekali lagi ini ya kita harus meyakini bahwa ini sunnah Nabi ya, afdal akan menggunakan dengan, tapi tentu bukan berarti ya dengan hadis ini lalu kemudian kita berarti nggak boleh makan pakai sendok, nggak begitu juga ya, tidak dilarang, silakan saja, ini kan sunnah, ini sunnah ya, kalau mau pilih ya silakan ya, makan menggunakan tangan ya, dan itu lebih afdal ya, lebih utama. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian melarang menggunakan sendok. Nah, yang anti juga, kita juga jangan kemudian wah ini bulan relevan ini ya di sini di masa ya zaman sekarang makan pakai tangan di restoran ya sama orang-orang ya katakanlah masa pakai pakai tangan gitu ya makan ya, kelihatan kampungan ya, kelihatan nolak Islam. Nah, ini juga tentu kita jangan ada semacam ya melecehkan ya, hadis yang seperti ini. Kalau kita tidak mau mengamalkan ya jangan kemudian menganggap bahwa ini mengajarkan jorok. Karena sebetulnya kalau kita, ini saya teringat ya, dulu ada Syuhada Bahri ya, beliau nantang katanya, siapa yang bilang makan pakai tangan jorok? Coba kalau kita renungkan katanya, makan pakai sendok sama makan pakai tangan, yang jorok yang mana? Coba katanya, saya tantang, mana sebetulnya yang jorok? Di restoran ya, makan pakai sendok, sendok itu masuk ke berbagai mulut orang. Kalau tangan saya cuma masuk ke mulut saya doang. Paling kalau lagi nyuapin katanya masuk ke mulut anak saya. Ini coba ya, tanya.
tangan saya cuma masuk ke mulut saya, sedangkan sendok yang ada di restoran itu bekas siapa ya, sudah masuk ke mulut berapa ratus orang. Coba pikir tanya yang jorok yang mana, yang khusus ini masuk ke mulut saya ya, atau sendok yang masuk ke ya, mulut banyak orang ya. Kalau mau apa mau dihitung-hitung gitu mana yang jorok. Kemudian apa, sendok itu walaupun sudah dibersihkan, bakteri-bakteri itu nggak hilang 100%. Dan di iklan itu saya lihat apa yang masih ada, di bakteri nggak 100% hilang, ada. Sedangkan makan pakai tangan itu membantu, ya, membantu. Di sini ada salah satu hikmahnya juga, itu ada enzim-enzim pembusuk makanan. Kayaknya kan orang tua kalau ya ibu ya, melarang anaknya jangan pakai tangan, cepat basi makanan. Kenapa? Karena di tangan ini ada enzim pembusuk. Maka makan pakai tangan itu membantu pencernaan, karena makanan itu ya, cepat busuk, katakanlah dibantu, membantu pencernaan makan dengan menggunakan tangan gitu. Jadi maksudnya kita kalau memang ya tidak mengamalkan yang sunnah ini sunnah ya, ini sunnah, tentu tidak sambil apa meremehkan atau apalagi yang menganggap di sini mengajarkan jorok gitu ya. Nah, jangan sampai ada yang seperti itu. Baik ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-6 ya, berkaitan dengan adab makan, adab makan. Dan faidah hadisnya, ya, faidah dari hadis ini tadi ya, sudah disampaikan. Faidah hadis ini adalah pertama, anjuran untuk menjilat jari ya, jika ada sisa makanan yang melekat ya, sebelum diusap, sebelum dilap ya, atau dicuci dengan sabun ya, dengan air. Nah, sebelumnya dijilat dulu. Sunnah ini dilakukan untuk menjaga keberkahan makanan ya, untuk menjaga keberkahan makanan. Jangan-jangan yang tersisa di tangan itu itulah keberkahan di sana. Hukumnya menjilat tangan setelah makan ini adalah sunnah, bukan wajib. Dan perintah menjilat jari ini juga dalam hadis disebutkan bahwa ya, kita tidak tahu di mana tempat adanya keberkahan. Kemudian juga hadis ini juga mengajarkan untuk bersikap menjaga sesuatu, tidak membuangnya sia-sia begitu saja, takdir tadi ya, untuk menghindari takdir. Itu diantaranya ya. Dan ini salah satu adab makan. Adab makan yang lainnya tentu banyak ya, di dalam hadis-hadis yang lain nanti ada, masih ada nanti ya yang berkaitan dengan makan ya, berdoa menggunakan tangan kanan ya, kemudian memulai makan dari pinggir ya, mengambil makanan yang terdekat ya, tidak makan dalam keadaan masih panas ya. Itu diantara ada makan, tidak makan sambil bersandar, dan memulai dengan basmalah ya, dan ditambah dengan doa ya. Lalu kemudian mengakhiri juga dengan doa.
Baik ya, itu hadis nomor 6. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ketujuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri muttafaqun alaihi wa fi riwayatin Muslim wal rakibu 'alal mashi. Sekali lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri muttafaqun alaihi wa fi riwayatin Muslim war rakibu 'alal mashi. Baik, kita baca dulu sama-sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimus saghiru liyusallimas saghiru alal kabir wal mar alal qa'id wal qalilu alal kabir muttafaqun alaihi wa fi riwayatin Muslim wal raqibu alal mashi. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim as-saghir 'alal kabir, hendaklah memberi salam as-saghir yang kecil 'alal kabir kepada yang besar, wal maru 'alal qa'id yang berjalan 'alal qa'id kepada yang duduk, wal qalilu yang sedikit 'alal kathir kepada yang banyak. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, sedangkan dalam satu riwayat redaksi dari Imam Muslim ada tambahan warakibu yang berkendaraan, alal masyi kepada yang berjalan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah berkaitan dengan tata cara atau adab di dalam memberikan salam. Ya. Di hadis yang pertama dalam bab adab ini, ya, hadis yang pertama menjelaskan tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Hak yang pertamanya adalah, ya, haknya apa? Idza laqitahu salim alaihi. Apabila bertemu, ya, apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Ya. Nah, itu ada pertanyaan kalau tidak salah ya, membahas tentang etika mengucapkan salam, dan di sini diatur etika di dalam atau adab di dalam mengucapkan salam. Di sini Rasulullah SAW memberikan tuntunan, ya, kalau ada yang muda dengan yang tua bertemu, yang muda dengan yang tua, maka etikanya adalah yang muda yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang tua.
yusallim as-shaghir 'alal kabir. Ya, yang kecil kepada yang besar, yang muda kepada yang tua. Itulah adabnya, etikanya. Yusallim as-shaghir 'alal kabir. Kemudian wal maru 'alal qa'id, yang berjalan kepada yang duduk. Yang sedang berjalan, ya, yang lagi lari pagi, olahraga pagi, melewati rumah, ya, tetangga misalkan, ya, ada yang sedang berjemur dulu, maka yang lebih dahulu mengucapkan salam adalah yang berjalan. Wal maru 'alal qa'id. Kemudian juga wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Ya, satu orang bertemu dengan yang dua orang, tiga orang rombongan, maka yang mengucapkan salam yang seorang mengucapkan kepada yang banyak. Qalil 'alal katsir. Ya. Kalau rombongan, ya, kelihatan sama-sama banyak, bagaimana nanti ada sama-sama banyak, ya. Setelah di sini, ya, ada aturannya. Jadi yang memberikan salam itu nggak usah semuanya, cukup diwakili oleh seorang saja. Kalau sudah ada yang mewakili mengucapkan salam, sudah terwakili, gitu ya. Yujizis, jamak yujizis wal jamak nanti dibagi setelah di sini, ya. Jadi ketika bertemu kelompok dengan kelompok, ya, di pasar atau di mana, di jalan, nggak usah di komando, kompakin 1, 2, 3, assalamualaikum, perlu seperti cukup satu orang saja mewakili, itu sudah mencukupi. Menjawabnya juga sama, sudah mencukupi, dijawab satu orang, ya, gitu ya. Jadi yang sedikit kepada yang banyak, wal qalil 'alal katsir. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di riwayat Muslim, ya, di riwayat Muslim itu ada tambahan warraqibu 'alal masyi. Tambahannya yang berkendara kepada yang berjalan. Jadi yang naik mobil, yang naik motor, ketemu sama yang jalan. Siapa yang memulai mengucapkan salam? Yang berkendara, yang mobil, yang pakai motor, mereka yang harus lebih dulu mengucapkan ucapan salam. Kalau dipikir-pikir, ya memang betul. Kalau yang jalan masih salam sama yang naik motor, bisa berabe, ya. Dikasih salam, assalamualaikum, lagi naik motor, disalamin assalamualaikum, culang-culang, ya, bahaya. Lirik kanan, lirik kiri, kan? Nah, memang adabnya yang berkendara kepada yang jalan. Kalau yang berkendara, ya, dia sudah ancang-ancang kalau mau ketemu sama orang itu ada si fulan di sana. Tentu dia akan ancang-ancang, ya, gasnya dikecilkan barangkali, ya, ancang-ancang, sudah dekat, assalamualaikum. Nah, jadi sudah ancang-ancang terlebih dahulu. Berbeda, ya, kalau tadi langsung tiba-tiba yang jalan, tiba-tiba upaya naik motor langsung mengucapkan salam, nah itu akan berbeda. Kiri kanan kiri itu bahaya, bisa, ya, bisa celaka, gitu ya, bisa tabrakan dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, inilah, ya, ada etika di dalam mengucapkan salam, ya. Jadi sekali lagi, yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang berkendaraan kepada yang berjalan. Ya, itulah, ya, aturannya seperti itu.
Nah, kalau terjadi sebaliknya bagaimana? Ya tidak mengapa sih, cuman ya itu berarti kalau yang tua dulunya lama muda, ini berarti yang mudanya kurang etika. Harusnya yang muda dulu daripada yang tua, ya, memberikan saran. Ustaz, kalau misalnya yang berjalan yang cepat, Oh, ada ini ya, yang dulu nggak muda. Siap. Ya, bagaimana ya pilihan ini pilihan ya pilihan katanya yang muda kepada yang tua, kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Bagaimana kalau ada dua kondisi ya, yang muda yang duduk, kemudian yang tua yang berjalan. Seakan-akan nanti ada kontradiksi. Mana yang harus didahulukan? Kan? Kenapa? yang muda Mana yang harus didahulukan? Ya, itu di sini melihat apa maslahat, karena ada dua ya. Dua. Kalau yang yang duduknya masih muda dan yang jalan yang tua, kalau tidak ada kemadharatan kemudian mulai, itu boleh silakan. Jadi dia memulai walaupun melanggar, harusnya yang berjalan kepada yang duduk, tapi dia karena merasa dia yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, tapi harus lihat tadi ya, harus dilihat tidak ada madorot. Tetapi kalau yang rakibu alal masy, ya, warakibu alal masy, yang berkendara kepada yang jalan. Nah, kalau yang ini dari sisi kemakmuran yang harus dipakai itu kaidah warakibu alal masy dengan menyampingkan tua dan muda. Sebab tadi manorotnya ya, akan terjadi bahaya, ya akan terjadi bahaya. Itu dikesampingkan tua dan muda. Termasuk juga wal qalil alal katsir, sedikit kepada yang banyak. Ini juga apalagi kalau sedikit dan banyak kan campur barangkali misalnya kan. Nanti diam dulu, coba mana yang muda, ya susah ini. Ini juga sama kalah ini. Yang dipakai adalah sedikit dan banyak, kelompok seperti itu. Jadi begitu, ketika tidak menimbulkan bahaya, madorot, ya dia boleh pilih yang salah satu tadi, ya boleh dia. Saya memberikan salam duluan karena saya menggunakan dalil saya yang muda. Tapi ketika menimbulkan madorot tentu ya tidak. Gitu ya. Tapi kalau ada yang lain sebelum silakan. Misalkan kita menyebabkan orang muslim, tadi kan kalau misalkan yang ada Ya, dulu kemudian wali kan pakai Assalamualaikum. ya, Ini mau
Kalau kepada non muslim ya ada larangan datang tabda'u ya al yahud wa nasara bisalam. Ini nanti setelah dua hadis ini, dua hadis dari sini itu ada larangan tidak boleh memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Kalaupun kemudian mereka memberikan salam, maka cukup kita menjawab waalaikum. Cukup. Ya, cukup menjawab seperti itu. Kalaupun mereka ya memberikan salam. Tapi kalau di kita kan, kalau di orang Arab barangkali ya orang Arab mungkin karena salam ini sudah menjadi sapaan. Ya, pakai bahasa Arab kan. Assalamualaikum, misalnya begitu ya. Ya jawabnya cukup gitu. Ya, tapi kalau di kita barangkali ya pakai bahasa Indonesia kan. Kalau mereka mengucapkan selamat pagi, selamat siang itu beda lagi. Yang seperti itu muamalah ya yang itu boleh ya apa boleh sapaan seperti itu selamat pagi selamat siang nggak apa-apa itu ya itu sapaan dan itu muamalah ya duniawi ya silakan ya silakan seperti itu. Tapi kalaupun ada kita sudah tahu yaitu non muslim kadang-kadang kan yang muslim juga sangat familiar dengan bahasa dengan kebiasaan alhamdulillah ikutan diucapin gitu sampai istighfar juga astagfirullah jadi sudah bahasa apa semacam keseharian gitu termasuk mungkin mengucapkan salam ya termasuk mengucapkan salam. Maka kalau kita sudah tahu kita tidak boleh menjawab ya tidak boleh menjawab cukup dengan mengatakan waalaikum gitu. Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi salam oleh orang Yahudi ya, diberi salam oleh orang Yahudi Assalamualaikum tapi dicepatkan ya bacanya dicepatkan kemudian diplesetin gitu ya sehingga kedengaran assalamualaikum ternyata arti asam itu racun assalamualaikum jadi seperti assalamualaikum ya padahal yang diucapkan itu saking cepatnya assalamualaikum racun buatmu. Ya kalau bahasa Jakartanya mampus lu ya. Terdengar oleh Aisyah mendengar ya, orang Yahudi ini mengucapkan seperti itu kepada Nabi bukan dibalas Aisyah yang dibalas dengan ya balasan kira-kira yang sama lah ditambah sama Aisyah ditambahin oleh Nabi dilarang kata Nabi ya kenapa tidak cukup saja kamu menjawab waalaikum itu sudah cukup. Kalau niatnya tidak baik dengan mengatakan waalaikum dan buatmu juga itu sudah cukup. Waalaikum tidak perlu ya ditambahin dengan sumpah serapah yang lainnya gitu. Sudah cukup karena ucapkan waalaikum. Jadi kalau niatnya buruk yang tidak baik sudah wa'ala sudah cukup gitu. Baik ya, jadi secara khusus nanti ada larangan mengucapkan salam kepada non ya ada. Baik mungkin satu lagi ya. Terkait dengan kalau berkelompok ya.
Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yurda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dan dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali di sini yaitu Ali bin Abi Thalib. Suaminya dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati, mencukupi dari satu jamaah, idza marru, apabila mereka lewat, an yusallima ahaduhum, cukuplah yang memberi salam itu salah seorang dari mereka. Wa yujzi'u 'anil jama'ati, dan mencukupi dari sebuah jamaah itu, an yarudda ahaduhum, untuk menjawab, membalas salam ahaduhum, salah seorang dari mereka. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Nah, jadi dalam hadis ini ada di dalam memberikan salam ketika berjamaah, ya, ketika dalam kondisi berjamaah. Berjamaah itu berapa orang? Ya, dari 2 orang sudah disebut jamaah, 2 orang, 3 orang, ya, dan lebih itu sudah disebut berjamaah. Jadi kalau 5 orang ketemu dengan 5 orang, rombongan 5 orang ketemu 5 orang, gimana mengucapkan salamnya? Nggak usah semuanya, apalagi sampai di komando tadi 1, 2, 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup seorang, kalau seorang mengucapkan salam assalamualaikum, itu sudah mencukupi, ya, mencukupi. Yang menjawab juga sama, ya. Cukup 1 orang saja yang memberikan jawaban, hanya udah ahaduhum, ya, memberikan jawaban seseorang dari mereka. Ini sekali lagi, ya, adab yang cukup lengkap berkaitan dengan mengucapkan salam sebagai penjabaran dari hak seorang muslim dari muslim lainnya, di mana hak yang pertamanya adalah idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Afsus salam, menyebarluaskan salam. Nah, ini barangkali jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya kita cukupkan sampai di sini kajian hadis Mahram dalam kitab Al-Jami bab adab, ya, babul adab, hadis yang nomor 6, 7 dan 8. Nomor 6 adalah hadis tentang adab makan. Kalau setelah makan jangan dulu dilap, ya, tapi dijilati dulu. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita tidak tahu, ya, makanan yang ada berkahnya itu jangan-jangan yang ada di tangan. Ya. Kemudian hikmahnya yang kedua, ya, untuk mengajari kita menghindari kemubadiran, ya, takdir, jangan sampai sebanyak makanan ini terbuang, padahal berkahnya di situ. Ya. Kemudian yang ketiga itu sebagai bukti dari kesyukuran kita, bersyukur kepada Allah, ya, juga menunjukkan ketawaduan kita atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hadis yang ketujuh, adab mengucapkan salam, etikanya yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, kemudian yang sedikit kepada yang banyak, dan yang berkendara kepada yang berjalan kaki. Dan yang ke-8 adalah
hadis tentang etika memberikan salam kalau dalam kondisi berjamaah, dalam kondisi berkelompok. Ketika berkelompok bertemu dengan kelompok lagi, maka cukup yang mengucapkan salam itu satu orang saja, kemudian juga yang menjawab sudah mencukupi ketika yang menjawab itu satu orang saja. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Sebelum tutup, Pak, saya akan lagi. Sudah. Ya, Iqbal dulu, Pak. ya berapa sekarang? Agak banyak orang yang akan kita sampai namanya gimana? Ya, ya. Ya, kalau kita nggak tahu, ya sebetulnya nggak mengapa sih. Ya, namanya juga nggak tahu ya. Kita mengucapkan salam. Ya, karena di dalam hadis lain juga apa memberikan, kita diperintahkan untuk menyebarkan salam, absus salam ala man waman lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal ataupun kepada orang yang tidak kenal. Bagi kita kan mayoritas muslim kan? Ya. Jadi kalau kita tahu namanya, kayaknya nama-nama muslim nih ya. Jadi kalau nggak tahu ya tidak mengapa. Tapi kalau kemudian sudah tahu, ya itu kita akan jauh, dan nanti ya setelah ini ada larangan yang memberikan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Salam di sini adalah assalamualaikum, bukan salam selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Kalau itu ya boleh-boleh saja, silakan. Itu barangkali Allah a'lam. Ya, lanjut. Nggak jadi. Saya punya sih, Terakhir. kan ini nggak perlu lagi kita ketemu langsung atau tidak, kan di grup misalnya kan ada ini kan kemarin kan bagian salah pertama kan kan kita tahu nih dalam satu grup itu kan macam-macam namanya, kita udah tahu gitu, sebaiknya bagaimana? Ya kalau di grup itu yang menuliskan salamnya yang nggak tahu apa muslimnya, apa kita Misalnya kita yang di di grup ya. Ya, bukan tahu di situ ada muslim kan, itu bagaimana sih? baik ya, sebetulnya kalau di dalam grup seperti itu kita tidak mengucapkan salam juga nggak apa ya, tanpa memberikan salam, karena kita sudah kebiasaan ya. Jadi sudah kebiasaan apa-apa dan dimulai dengan memberikan salam. Jadi kalaupun tidak ya nggak apa-apa, dan mungkin lebih baik ya nggak usah kalau kita memang sudah tahu di sana beragam ya, seperti itu. Demikian barangkali. Baik. Yang tadi yang baik, yang apa dulu banyak dengan banyaknya yang menyatakan dalam perintah itu, kalau apakah lebih baik kalau yang satu salah terus ini juga bukan hanya satu tapi semuanya menjawab, karena kan ada contohnya kita tahu untuk menjawab salam itu kan wajib ya, itu sehingga ya spontan akhirnya menjawab yang banyak juga cukup banyak kalau Pak Ustadz
Assalamualaikum itu banyak yang jawab pokoknya kalau di paham itu apakah lebih baik atau bagaimana? Ya, baik. Apa aturan aturan di sini ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kan ketika papasannya perjalanan berpapasan ya, ketika satu kelompok bertemu dengan kelompok lainnya ya, satu kelompok maka ya tadi Nabi memberikan aturan sudah mencukupi sebetulnya, sudah mencukupi gitu ya. Jadi ketika satu kelompok sudah ada yang salah satu orang itu sudah mencukupi. Kemudian sudah ada yang menjawab satu orang itu juga sama sudah mencukupi. Kalaupun yang lain tidak memberikan jawaban itu sudah mencukupi. Memang betul, bukan berarti kemudian membatasi yang lain tidak boleh menjawab. Memang tidak membatasi yang lain menjawab, tapi itu sudah mencukupi. Dan mungkin ini juga untuk namanya adab ya, namanya adab. Yang sampai membuat heboh ya, jalan kan ramai, ya kan? Padahal mungkin ada yang terganggu dengan apa ya terlalu ramai lah seperti itu. Jadi di sini ya apa tuntunannya adalah bahwa walaupun kewajibannya sudah gugur itu menjawab saat itu wajib, tapi ketika dengan tuntunan ini maka ketika dalam kelompok berjamaah ada yang menjawab satu orang itu sudah mencukupi. Yujzi'u 'anil jamaah, kata Nabi seperti itu ya. Nah kalau di dalam pertemuan seperti ini ucapan salam kemudian jamaah itu apa kondisinya lain ya, kondisinya berbeda kondisi ya. Tapi bisa masuk juga ya, sebetulnya bisa masuk jamaah kalau sudah ada yang mewakili memberikan salam sebetulnya sudah cukup. Tapi kadang-kadang ada yang paksa ya menjawab salam itu barangkali demikian Pak. Allahu a'lam. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.